Ini jangan sampai ini teman-teman ya, tanah yang kita uruk ini mengubur dari pangkal batang pohon alpukat ya. Oke, selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal. Pagi hari ini kita akan melakukan penanaman pohon alpukat jenis gading ya. Untuk penanaman pohon alpukat sendiri, ini kita hanya melakukan penyulaman dikarenakan pas kemarin kita merawat musim kemarau ini banyak yang mati teman-teman. Karena musim kemarau kemarin ini agak panjang. Di sini banyak kekurangan air, maka yang mati kita sulam. Untuk penanaman pohon alpukat sendiri kita mengikuti SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilang ya. Teman-teman, dalam penanaman pohon alpukat atau SOP penanaman pohon alpukat ini bisa mengikuti apa yang dibagikan oleh beliau Bapak Agus Susilo, yaitu YouTube dari Desa Wisata Jambu, atau juga bisa mengikuti SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Agus Dodo ataupun yang lainnya seperti bibitbuahku.com ya. Tapi untuk kali ini kami admin dari Desa Wisata Bengkal akan melakukan penanaman dari bagaimana cara menanam pohon alpukat sesuai SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilang ya. Untuk beliau yang diajarkan oleh Bapak Heri Tani Tempilang ini tidak menggunakan NPK ya, tapi di sini kita akan tambahkan sedikit menggunakan NPK 1616 ya. Yang diajarkan beliau Bapak Heri Tani Tempilang ini hanya menggunakan pupuk kandang saja ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, untuk pohon alpukat yang lain yang sudah berumur 2 tahun ini memasuki musim penghujan, alhamdulillah sudah mulai sehat semua dan sudah kita beri pupuk kandang dan NPK 1616 sekitar 1 bulan setengah ya. Teman-teman bisa dilihat ya di layar kamera teman-teman, ini pohon alpukat yang kita tanam di Desa Wisata Bengkal ini alhamdulillah menunjukkan pohon-pohon alpukat yang subur dan tumbuh tunas yang baru ya, bermunculan terus. Kemarin kita lakukan pruning ya. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan penanaman pohon alpukat yang baik dan benar ya. Nah, untuk pemilihan bibit sendiri ya, teman-teman bisa melihat dari budget keuangan teman-teman ya. Ya, yang kita tanam untuk pohon alpukat ini sekitar 1,7 cm ya. Nah, dengan harapan nanti pohon alpukat ini cepat besar dan cepat berbuah. Nah, teman-teman bisa menanam jenis polybag ukuran 30x30 atau 15x20 ya, sesuai selera teman-teman ya. Nah, sebelumnya sudah kita bikin lubang sedalam sekitar 50 cm persegi ya. Nanti lubang ini akan kita uruk menggunakan tanah campuran dengan ini kohe kambing ya. Kita tidak menggunakan diasinon ataupun furadan, tapi hanya menggunakan NPK 1616 dan pupuk kandang. Oke, langsung saja kita lakukan bagaimana cara penanaman pohon alpukat di Desa Wisata Bengkal sesuai SOP yang diajarkan oleh Bapak Heri Tani Tempilang. Ya, oke teman-teman ya, sebelum penanaman kita ambil dulu bibitnya ya. Kita ambil dulu, pindahkan ya. Nah, ini sekali lagi, untuk pohon alpukat ini sudah besar ya, sekitar 1,7 cm ya. Kita pindahkan dulu seperti ini ya. Lalu kita uruk ya. Uruk apaan? Lubang ini menggunakan campuran dari kohe kambing dan tanah. Kita campur di sini.
aja ya, biar agak deket, karena tanah yang kita campur ini agak subur ya, dan kalau kita tidak injak ini akan merongga ya. Ya dapat sedikit ya, biar nanti ketika kena air ini tidak ambles. Ini saya kira cukup ya. Kita ukur dulu pohon alpukatnya ya. Sekali lagi ya, untuk penanaman ini sebisa mungkin yang kita kubur ini adalah sepertiga dari pohon, dari media tanah yang ada di polybag ini, sekitar segini ya teman-teman. Jangan sampai nanti ketika teman menguruk tanah ke dalam pohon alpukat ini sampai ini mengubur dari pangkal batang pohon alpukat ya. Karena kalau kekubur sesuai SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilan ini akan memperlambat pembesaran batang ataupun pertumbuhan masa generatif dari pohon alpukat. Oke, ini saya kira sudah cukup ya. Kita tambahkan sedikit NPK 1611 ya. Tapi untuk SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilan ini tidak menggunakan dari pupuk kimia berupa NPK 1611 ya. Insya Allah nanti kita untuk pemangkasan sendiri akan kita ikuti sesuai SOP yang diajarkan beliau Bapak Heri Tani Tempilan ya. Setelah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Oke, itu ada ular teman-teman. Ularnya lari ya. Oke. Nah, kita kasih NPK 1611 ini ya. Kita uruk. Oke, kita ambil lagi bibitnya. Ini kita ukur biar ini tidak goyang. Kita buka ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk penanaman pohon alpukat ini ketika mau menanam ini media yang ada di dalam polybag ini jangan dikasih air ya, biar ketika disobek atau kita tanam media yang ada dalam polybag ini tidak pecah atau tidak ambyar. Ini teman-teman bisa dilihat di layar kaca ya, ini untuk medianya itu kering ya, karena kalau nggak kering biasanya ketika kita bongkar atau kita sobek polybagnya ini akan pecah ya. Sekali lagi nanti untuk penanaman ya, di sini akan kita uruk menggunakan tanah dari galian lubang tanam bagaimana cara menanam pohon alpukat, dicampur dengan ini kohe kambing ya. Untuk penanaman ini jangan sampai mengubur pangkal batang pohon alpukat ya, karena nanti kalau kekubur ini akan menghambat pertumbuhan dari pohon alpukat.
ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat, setelah selesai kita uruk ya dengan tanah dan apa tadi, pupuk kandang, ini jangan lupa ya, nanti kasih penyangga, bisa dari bambu ataupun kayu yang lainnya ya, biar nanti pohon alpukat yang baru kita tanam ini tidak terombang-ambing oleh angin ya, atau ketika terombang-ambing oleh angin ini tidak roboh. Ini teman-teman lihat ya. Nah nanti setelah selesai bikin gulutan seperti ini ya, untuk media tanam perakaran pohon alpukat yang baru kita tanam ini cepat berkembang ya. Sekali lagi, untuk penanaman ini jangan sampai ini teman-teman ya, tanah yang kita uruk ini mengubur dari pangkal batang pohon alpukat ya. Oke ya teman-teman, ini sekali lagi saya ingatkan, untuk penanaman pohon alpukat di Desa Wisata Bengkal ini kita mengikuti SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilang ya. Untuk ke depan dalam pemangkasan pruning juga akan kita mengikuti dari SOP yang diajarkan oleh beliau Bapak Heri Tani Tempilang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.